Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Ibu Bapak Saudara tetap sehat di hari ini, hari Selasa 16 Maret 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini bilangan 20, bilangan pasal 20 menjadi bacaan kita. Dan sebelum membacanya saya mengajak kita berdoa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhanlah pemilik segala-galanya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami, setiap orang untuk membuka hati, pikiran, dipimpin oleh Roh Kudus sehingga mereka datang kepadamu. Kami semua senantiasa bertobat, memohon belas kasihan Tuhan agar kami memperoleh hidup kekal dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kepada Bapa. Amin. Bilangan 20 ayat 2-13. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya beri judul singkat, Akibat Dosa. Judul renungan, Akibat Dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang kita menganggap sepele, menganggap gampang, menganggap tidak apa-apa berbuat dosa. Apalagi kalau dosa dalam ukuran atau perspektif kita
atau persepsi kita itu dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Kalau kita amati dalam bacaan kita, mungkin persepsi kita akan mengatakan dosa Musa kecil saja. Dosa Musa kecil saja karena dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak melakukan kejahatan yang besar. Apakah kesalahan Musa? Apakah dosa Musa yang berakibat pada hukuman Tuhan? Ia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sesudah ia memimpin umat Israel 40 tahun di padang gurun. Sesudah ia berhadapan dengan Firaun di Mesir. Tapi tetap ia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Apakah dosa Musa? Dosanya kecil saja menurut ukuran kita. Ketika orang Israel kehabisan air, mereka bertengkar dengan Musa dan Harun. Mereka mengeluh kepada Musa dan Harun karena Musa dan Harun adalah pemimpin mereka. Mereka kehabisan air. Dan akibatnya Musa dan Harun tidak bisa berbuat apa-apa selain datang kepada Tuhan. Maka mereka datang ke kemah pertemuan. Dan di pintu kemah pertemuan mereka sujud. Dan di sana Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan berjanji akan memberi mereka air. Tapi dengan cara Musa berkata kepada gunung batu, kepada bukit batu. Dikatakan di ayat 8, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Jadi Musa cukup berkata saja. Misalnya, keluarlah air, maka dari bukit batu itu akan keluar air. Pokoknya Musa hanya berkata. Tidak perlu datang ke batu itu, tidak perlu menunjuk batu itu, apalagi memukul batu itu. Tetapi karena Musa mungkin saja masih sangat kesal dengan perilaku umat Israel yang ia pimpin. Ketika umat Israel jemaat Tuhan itu berkumpul, mungkin dalam kejengkelannya, dalam kedongkolannya karena dia habis bertengkar dengan mereka, Musa bukan berkata seperti perintah Tuhan. Musa tidak mengikuti perintah Tuhan. Musa memukul batu itu, ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air. Jadi air tetap keluar dari bukit batu atas izin Tuhan. Tetapi caranya salah. Tuhan sudah memesan berkata saja. Tapi Musa memukul. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita pikir memang masalahnya, dosanya Musa kecil saja. Ia tidak berkata kepada bukit batu itu, tapi ia memukul bukit batu itu. Umat Israel tertolong, mereka bisa minum, juga ternak mereka bisa minum. Karena air yang keluar dari bukit batu. Tetapi di ayat 12 Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, tidak percaya, tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak bawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kamu tidak percaya dan tidak menjaga kekudusan Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan. Jadi jawaban Tuhan ketika melihat perilaku Musa, bukannya dia berkata sebagaimana ia perintahkan, tapi ia memukul bukit batu itu. Bagi Tuhan itu sama dengan ketidakpercayaan.
itu sama dengan tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Karena ia tetap marah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, satu kesalahan kecil, tetapi seolah-olah semua kebaikan Musa, semua ketaatan Musa, semua pengorbanan Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun, seolah-olah dikubur, terlupakan oleh satu pelanggaran kecil. Kalau dalam pepatah mengatakan, nila setitik merusak susu sebelanga. Ya, satu kesalahan kecil sepertinya melupakan, mengabaikan semua ketaatan, semua kebaikan, bahkan pengorbanan Musa menghadap Firaun di Mesir, membebaskan orang Israel dari Mesir, memimpin mereka 40 tahun, seolah-olah semua itu tak cukup. Tuhan menghukumnya dengan dia tidak boleh masuk tanah Kanaan. Apa artinya ini bagi kita, Bapak Ibu Saudara? Kita juga bisa ingat dosanya Adam dan Hawa, begitu juga, kecil, tapi tetap dihukum. Apa artinya bagi kita? Tidak ada orang yang bisa selamat masuk surga menjumpai Allah yang Maha Kudus. Tidak ada yang bisa. Meskipun perbuatan-perbuatan baik kita banyak sekali, dan hanya satu kesalahan kecil, tapi ternyata tetap tidak bisa. Karena itulah Yesus datang ke dunia. Dialah firman Allah yang sudah ada sebelum dunia ada, sebelum alam semesta ada. Melalui dialah segala sesuatu dijadikan. Dia datang ke dunia, lahir, menderita, disalib, sampai mati, agar kita manusia tidak binasa, tidak dihukum, tidak mati selama-lamanya, melainkan seperti dia bangkit dari kematian, demikianlah kita akan dibangkitkan dan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah, kita tidak bisa selamat karena perbuatan baik kita sebaik apapun kita. Karena satu dosa kecil saja akan merusak semua kebaikan kita. Tak ada yang bisa menyelamatkan dirinya tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, tanpa pemberian Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena itu percayalah, bertobatlah, datanglah mohon ampun kepadanya. Terimalah pengampunan daripadanya. Terimalah anugerah hidup kekal daripadanya, yang ia sendiri pastikan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan peneguhan bagi kami untuk mengambil langkah yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan, memohon ampun, memohon belas kasihan di dalam Yesus Kristus. Agar kami tidak binasa, kami tidak dihukum selama-lamanya, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Berkati negara kami, bangsa kami, berkati pemerintah kami, diberi hikmat kekuatan memerintah dengan baik. Berkati sama kami yang menderita, yang miskin, sesama kami di Myanmar, di mana saja konflik terjadi, peperangan terjadi, tolonglah mereka. Pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka. Kami sampaikan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.